Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 yang mana bertepatan dengan milad komunitas Jumat Berkah Hati. Dan kami akan mengadakan acara syukuran yang akan diadakan di Pantai Nelayan Nyor Melambai, di mana kami akan membuat beberapa kegiatan, diantara lainnya adalah tausiah dan beberapa permainan atau game, kuis dan lain sebagainya yang akan dimainkan oleh ibu-ibu anggota komunitas Jumat Berkah Hati. Semoga saja nanti hadiahnya juga akan menyenangkan buat semua anggota. Oh bisa, saya bisa, benar sini. Di pantai kan? Ayo. Mumpung ustadznya belum datang. Iya, jangan biaya. Nah, sini Bu, bagus Bu. Ada pohon kelapanya. Wih, bagus ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sambil menunggu ibu-ibu yang lainnya datang ke sini, kita mulai saja acara karena rencana acara tanggal jam 9 ini sudah hampir jam 10. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku MC untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota komunitas Jumat Berkah Hati yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Busiri beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Komunitas Jumat Berkah Hati dan semua anggota komunitas beserta keluarga yang dibawa. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Family Gathering Komunitas Jumat Berkah Hati. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya hingga yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, sambutan Ketua Komunitas Jumat Berkah Hati. Ketiga, tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Busiri. Yang keempat adalah acara tanya jawab atau kuis. Acara ini adalah di ibu-ibu, nanti mohon diperhatikan atau disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dan di akhir ceramahnya nanti akan diadakan kuis. Bagi ibu yang bisa menjawab akan disiapkan hadiah. Kita menyiapkan untuk 7 orang pemenang. Hadiahnya alhamdulillah Bu, besar-besar. Hadiah utamanya umroh Bu ya. Jadi semoga bisa menyimak dengan baik. Pak Ustadz tersenyum. Kemudian dilanjutkan pembacaan doa yang dirangkai langsung sama Pak Ustadz. Yang acara ke-6 adalah acara seru-seruan, yaitu nanti ada sedikit game, tapi gamenya tidak menguras tenaga, akan tetapi hanya kita meminta konsentrasinya ibu-ibu saja. Nanti akan saya pandu, mungkin kita berbaris di belakang. Acara selanjutnya adalah penutup dan
makan siang. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas kepada Bapak Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat tamu mulia kita Ustadz Busyiri beserta keluarga. Selamat datang Ustadz. Semoga sehat selalu. Pantau depanmu. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Komunitas Jumat Berkah Syati, Ibu Nurgaya. Bisa ngejum. Semoga sehat selalu serta tetap istiqomah dalam mengurus kegiatan ini. Amin. Yang terhormat juga Bapak Ibu serta tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saya di sini mewakili Ibu Pengurus untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Komunitas Jumat Berkah Syati yang telah bersama-sama dalam kegiatan sosial peduli dan berbagi maupun kegiatan majelis Nurul Anwar. Semoga apa yang sama-sama kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada para donatur, khususnya juga untuk acara ini. Semoga apa yang telah Ibu sumbangkan dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tujuan kita pada hari ini yaitu menjalin tali silaturahmi, saling mengenal satu sama lain dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kami juga selaku pengurus memohon maaf bila mana selama kepengurusan kami ada salah kata atau tingkah laku yang kami tidak berkenan. Dan juga minta maaf bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini dari awal hingga akhir kami mohon maaf. Semoga insya Allah kedepannya kami bisa berbuat lebih baik lagi. Harapannya semoga komunitas ini bisa berjalan sampai kapanpun dan bermanfaat untuk semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman selaku Ketua Komunitas Jumat Berkah Sehati. Yang bisa kita simpulkan bahasanya kita belum lama membentuk komunitas ini, tapi manfaatnya insya Allah berkah untuk yang memerlukan. Dan meskipun kita tidak bisa berkumpul semua ya, Bu Nunuk mohon izin saya sering absen meskipun saya duduk di pengurusan karena jadwalnya selalu benturan. Tapi dengan adanya koordinasi meskipun cuma lewat HP, alhamdulillah. Dan sekali lagi terima kasih atas keikhlasan ibu-ibu, meskipun cuma patokannya tidak kita batasi, tapi keikhlasannya yang kita hargai dan kita apresiasi. Karena kita ngasih banyak hanya untuk disanjung tidak akan menjadi apa-apa, tapi kita ngasih sedikit tapi ikhlas, dan itu diperlukan untuk orang lain. Insya Allah itu yang kita harapkan untuk tabungan kita insya Allah di akhirat nanti. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah tausiah agama, dan mohon diperhatikan kalau ada alat tulis boleh dicatat. Jadi pada saat Pak Ustadz nanti ngasih pertanyaan, Ibu bisa bawa buku catatan dibuka. Begitu ya Pak Ustadz, boleh nyantek ya? Monggo kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Pimpinan Komunitas Jumat Berkah, dan yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu, para pejuang yang selalu membantu dan menolong serta meringankan beban sesama saudaranya muslim. Insya Allah Bu, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita berikan dengan tujuan untuk meringankan beban sesama saudara kita muslim, insya Allah kita yakin tidak hanya di akhirat nanti Allah akan memberikan pembalasan yang sebaik-baiknya balasan, tapi juga nanti di dunia Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik untuk pian-pian semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah diberikannya kita bersama-sama kesempatan untuk berkumpul bersama, tasyakuran enaknya ya, tasyakuran. Ini dalam rangka ulang tahun tadi ya, ulang tahun yang ketiga, Masya Allah. Kalau kita merasa selama ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam berjuang mencari ridhonya, kemudian sampai batas waktunya kita ingat kembali kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka janji Allah itu pasti. Berbeda dengan janjinya seorang suami. Kadang suami itu bukan palsu, belum lagi. Tidak semua laki-laki janjinya palsu loh ya. Jujur. Tapi 99%. Korban berarti. Kadang gini Bu, kadang kita itu butuh gombalan. Ya. Kadang kita ini butuh yang namanya gombalan. Kita itu memang jujur, kita tuh butuh rayuan walaupun bohong. Ya, kalau bohong ujian. Kenapa? Tujuannya tuh untuk memotivasi, untuk biar rumah tangga yang kita jalani ini, baik itu misalnya dari seorang suami ataupun istri, butuh yang namanya gombalan walaupun kisah-kisahnya aja. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita tadi tuntung pandang, ruhi rahayu, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu intinya. Begitu juga kadang dalam komunitas tuh seperti itu. Sudah tahu jelek-jelek bedaknya teman itu, jangan terlalu jujur. Masya Allah Mahaji bagusnya bedaknya, tapi kalau besok nanti kurangin. Nah kan kayak gitu enak. Mau ya Allah, waktu berapa inci itu bilang, besok mau lagi datang. Kadang teman bawahnya salah, atasnya begini, merah kuning hijau. Kan ada tata caranya kita ingin menegur seseorang itu walaupun mungkin agak sedikit gombal, bohong. Dengan tujuan niat kita bagus untuk menjaga perasaan sesama teman. Nah itu dijaga. Supaya apa tadi? Supaya ukhuwah Islamiyah kita itu kuat dan awet. Nah itu perlu diperhatikan dan dijaga. Nah jadi makanya kalau kita ini manusia berbicara itu banyak bohongnya. Ya kadang mungkin bohong itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi darah daging atau mungkin bisa menjadi mata pencaharian. Nah itu manusia. Berbeda dengan janjinya Allah. Janjinya Allah pasti. Cuma kadang kitanya aja lagi yang banyak yakin. Kadang kitanya aja yang kadang ragu.
Nah, itu nantinya menjadi tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah berjanji kepada kita, kalau kita mau bersyukur pasti ditambah. Nah, makanya pada pagi hari ini kita berkumpul tidaklah lain tujuannya untuk bersyukur atas nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita dengan adanya satu perkumpulan komunitas sebagai bentuk kegiatan sosial, ya, yang mana tujuannya adalah mengamalkan hadis Nabi, Bu. Luar biasa, mengamalkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, berinfak harta, membantu orang yang kesulitan, berbagi, itu semua perintah Allah. Itu juga semua adalah perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebuah nikmat. Karena tidak semua orang yang bisa seperti pian-pian semua. Banyak orang sugih, Bu. Banyak orang kaya. Tapi tidak semua orang sugih dan kaya itu kaya hatinya. Tapi juga banyak orang yang mungkin belum kaya, atau mungkin setengah kaya, atau mungkin kaya-kayaan. Ya kan? Di media sosial kayak orang kaya, kenyataannya kebalikannya. Ada seperti itu. Tapi tergantung niat masing-masing. Karena kata Imam Syafi'i, seorang muslim itu akan dikatakan mulia ketika satu, dia bisa menyembunyikan kemiskinannya. Kadang kita begini, kadang kita itu bertujuan tampil beda di depan orang lain. Tujuannya apa yuk? Bu, kadang nih, kita itu tampil berbeda di depan orang lain, tujuannya apa? Niatnya apa? Biasanya niatnya cuma dua. Pertama, ingin diakui keberadaannya, supaya dianggap sebagai temannya, sesama komunitasnya. Atau mungkin dianggap biar sama-sama kelihatan kaya. Atau, nah yang kedua ini yang kita harapkan. Apa? Kita tujuannya berpenampilan beda, walaupun sudah menumpuk Shopee payletternya. Paham maksudnya? Kredit, beli baju kredit, jilbab kredit, kacamata kredit, semua kredit. Bukan di sini, jauh Bu, jauh. Oh, nggak ada di sini. Nggak ada. Kan begini, kadang kita itu membeli sesuatu, ingin memakai sesuatu, berpenampilan beda, dan ingin biar dikatakan sama seperti orang pada umumnya. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Nah, jadi itu. Nah, ini jadi masalah jadinya. Jadi masalah. Tapi kalau seandainya itu semua yang dituruti adalah sebuah kebaikan, kenapa tidak? Kan begitu Bu ya? Nah, tapi kita harapannya yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Tujuannya kita berpenampilan beda itu adalah untuk menutupi kemiskinan kita, dengan kata lain agar kita tidak termasuk orang yang seperti mana orang itu suka meminta-minta. Karena kadang ada begini Bu, Besti. Gini, kadang ada orang miskin pura-pura kaya. Ada orang kaya yang maunya kayak orang miskin. Orang miskin agar terlihat seperti kaya, niatnya juga dua. Memang ingin dilihat seperti orang kaya, ingin dapat pujian, tidak mau dikatakan miskin, ini masalah. Tapi ada juga orang yang miskin dilihat seperti orang kaya, tujuannya apa? Agar mereka tidak dianggap seperti orang yang suka minta. Ini bagus. Tapi yang lebih parah itu apa? Ya tadi, tidak semua orang bisa kayak pian ini. Ulun yakin pian yang berkumpul di dalam sebuah komunitas ini tidak semua orang kaya, ulun yakin. Ada yang jualan ikan, ada yang cateringan,
ada yang ibu kreditan, ada berbagai macam profesi, usaha, bisnis dan sebagainya. Nah, tapi semua ulun yakin tidak termasuk orang kaya yang hendak mau jadi orang miskin. Kenapa? Karena ada kadang-kadang orang itu mampu, Bu. Orang itu mampu, dia berharta, ya lebih hartanya daripada orang pada umumnya. Tapi kalau sudah pembagian, duduk di barisan pertama. Paham maksudnya? Giliran ada pembagian sembako BLT kah bahasanya itu? Modelnya. Atau ada santunan. Giliran dia sebenarnya memang nggak dapat. Memang bukan orang yang mustahik. Habis selesai pembagian, dirinya ndak dapat, ribut RT disalahkan. Apa ini bilang RT ndak jelas? Aku kok ndak dapat. Nah, masalah yang seperti ini. Makanya kita ini berkumpul di sini, saya yakin tujuannya itu adalah bersyukur kepada Allah. Karena janji Allah pasti. Kalau kita bersyukur, padahal pilihannya pian-pian ini mau mengadakan acara tasyakuran itu, walaupun tanpa ada kajian seperti ini, ulun yakin pasti bisa. Karena banyak beberapa komunitas yang kita kenal, mereka ketika tasyakuran, anniversary modelnya. Nah, yang nanti parak lagi anniversary kita yang lain. Nah, jadi ada yang mengadakan dengan cara maaf kata mungkin mengadakan kegiatan yang lebih kepada kayak nyanyi-nyanyian atau mungkin banyak main gamenya. Tapi kita pada pagi hari ini dibungkus itu semua dengan kegiatan keagamaan. Insya Allah, Bu, Allah tambah berkah di dalamnya. Nikmatnya Allah tambah dan nikmatnya Allah tambah berkah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya salah satu tanda seseorang itu dikatakan orang yang beruntung yaitu adalah orang tersebut mempunyai sifat kedermawanan. Tahu dermawan? Tidak pelit, habis saya kisah. Tidak pelit hartanya, tidak pelit sarannya, tidak pelit tenaganya, tidak pelit membantunya. Ya tadi kembali kepada status pian-pian semua. Ada yang satu ibu DPR misalnya. Aku mau ikut Pak Ustadz masuk komunitas Jumat Berkah, bagus, mantap. Tapi aku nggak bisa ikut nanti ketika santunan Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Bu. Tapi apa? Nanti setiap bulan aku nyumbang 5 juta. Mantap. Kan walaupun tenaga nggak bisa, sarannya nggak bisa, tapi duitnya jangan lupa. Tetap bisa ikut andil dalam menjalankan kegiatan komunitas kita Jumat Berkah Sehati. Untuk membantu dan untuk agar kita termasuk orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Adalah mereka yang mempunyai sifat dermawan. Dengan cara apa? Tadi mendermakan sebagian hartanya diserahkan kepada mereka yang mempunyai organisasi, karena di situ ada susunannya, struktur organisasi. Ketua siapa? Pak Rahman tadi. Kemudian wakilnya siapa? Kemudian penggeraknya siapa? Siapa tim surveinya? Siapa yang pembagi? Semua lengkap. Nah, kenapa kita tidak percaya? Serahkan, tinggal duit 5 juta, belum selesai. Ada timnya yang ke pasar. Ya karena yang di pasar tadi kan merasa juga, aku Pak Ustadz mau nyumbang duit tidak bisa juga. Aku saran pikiran banyak. Lalu apa yang ibu lakukan? Ya aku pokoknya kalau bagian pasar serahkan ke aku. Akhirnya yang satunya lagi ngomong, aduh aku ndak bisa Pak Ustadz ke pasar. Aku jual duit banyak tagihan. Shopee Payletterku sudah besok deadline. Belum lagi kreditan yang lain, belum lagi. Tapi apa ibu yang bisa lakukan? Aku punya mobil di rumah, pakai mobilku untuk menyalurkan santunan. Akhirnya apa? Semua ikut andil. Jadi tidak usah berhiri-hirian kita. Nah, dengan harapan
apa yang sudah kita niatkan selama ini, apa yang sudah kita jalankan selama ini, insya Allah tambah lebih istiqomah. Nah, amin. Sampai jam berapa ini? Urut tadi tuh tertarik dengan hadiah pertamanya tadi ya. Wah, ini nanti tak kasih pertanyaan yang paling rumit. Nanti pertanyaan itu biar ulun yang jawab sendiri. Dapat apa Bu ya? Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Tapi itu betul serius Bu ya? Tapi brosurnya dulu, umrohnya nyusul. Itu apa? Bagus, itu motivasi untuk kita. Jadi walhasil ya, tetaplah kita berjuang bersama-sama ya, sebagaimana yang sudah kita berjalan sampai detik ini, tapi tetap jaga solidaritas, kerjasama tim. Ingat satu Bu, jangan sampai ada yang namanya berhiri-hirian. Itu bahaya. Karena kenapa? Karena kita pengalaman, kita ini kadang beberapa kali pernah ada ikut organisasi atau mungkin kerja kelompok, apalagi di dunia perkuliahan sampean tahu aja kayak apa. Nah, jadi kita itu kadang untuk merangkul dan untuk supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar, kita itu sering begini. Kita sering menyampaikan ke teman-teman agar selalu menjaga kerjasama tim. Contoh misalnya, kemarin kita sempat saling bekerja sama Bu ya. Kita bersyukur kemarin pada waktu KKN, ibu-ibu daripada komunitas Jumat Berkah Sehati ikut mau membantu kami untuk menjalankan program kerja sosial, yaitu adalah santunan berupa sembako kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Karyangau yang memang tidak mampu. Dan alhamdulillah itu kemarin sudah berjalan dengan lancar. Nah, jadi pengalaman kita Bu selama KKN, contohnya KKN kemarin, jadi kita itu sama seperti Ibu, kita tuh berbagai macam kegiatan dari setiap anggota. Kita tuh satu kelurahan di Karyangau tuh 11 anggota. 11 anggota itu berbagai macam kesibukan. Cuma kebanyakan kita teman-teman itu ngajar. Ada yang diizinkan baru ikut kegiatan KKN-nya dari jam 3 baru bisa ikut. Ada yang pulang dari kerjanya jam 5. Semua Anda bisa tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, diatur oleh pihak kampus. Yang sebenarnya kita itu harus datang di posko jam 2. Dari jam 2 siang sampai jam 10. 10 itu menjadi peraturan yang harus kita taati sebenarnya. Nah, kalau seandainya kita memiliki ketua, ini kembali ke ketua dulu. Karena bagaimanapun kemakmuran anak buah, kemakmuran anggota itu sesuai dengan apa yang disepakati dan apa yang disampaikan oleh ketua dan apa yang direncanakan oleh ketua kelompok itu sendiri. Jadi begini, jadi bagaimana kita supaya nanti laporan itu nyaman dan aman? Pertama, kita harus sepakati satu dengan yang lainnya saling menutupi. Itu satu Bu ya. Bu, kita sepakati satu dengan yang lainnya harus saling menutupi kekurangan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kalau seandainya di antara kita ini ada 4 unsur dalam menjalankan sebuah organisasi, insya Allah sukses Bu, sukses dunia akhirat. Sebagaimana yang ada diberikan contoh pengalaman dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Apa 4 unsurnya? Yang pertama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Hadirnya 4 sahabat mulia di samping baginda Nabi kita Muhammad SAW itu bukan sekedar hanya sebagai sahabat saja Bu, tapi sebagai ujung tombak
suksesnya dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mengajak para kaum Quraisy untuk beribadah menyembah Allah, banyak mendapatkan permasalahan-permasalahan, diganggu dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah meminta saran kemana? Kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau terkenal dengan bijaksananya. Kemudian ketika berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam agar kaum Quraisy menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika terkendala, ada ancaman, ada orang yang mengancam dan sebagainya, maka yang berada di barisan depan membela baginda Rasulullah dan membela kemuliaan agama Islam siapa? Umar bin Khattab. Kalau macam-macam tak cabut pedangnya. Jadi yang disegani pada saat itu dalam perjuangan baginda Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, dan semakin kuat agama Islam pada saat itu dengan kehadirannya sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Itu sesuai dengan doanya Nabi, Bu. Karena Nabi berdoa apa? Agar meminta kepada Allah agar salah satu di antara dua Umar itu masuk Islam. Akhirnya dikabulkan doa Nabi, Umar bin Khattab akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam di tangan Nabi kita langsung sallallahu. Semakin kuatlah agama Islam dan dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian unsur yang ketiga, dakwah agama Islam semakin kuat dan semakin maju dengan kehadiran sosok seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Siapa beliau, Bu? Orang tajir. Bilangnya orang kampung ulun, orang tajir. Siapa orang tajir? Orang kaya raya, orang yang berharta. Lah, gini Bu ya. Beli beras tuh pakai daun, Bu? Pakai daun. Beli gula pakai daun. Pakai duit. Makanya ada lagunya. Apa lagunya? Wahdana dan dana, wahdana dana, wahdana dan dana, wahdana wah. Nanti kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menjadi caleg, Bu. Jadi ingat. Kalau misalnya ada kedatangan tamu di majelis-majelis, katanya sosialisasi, yang sebenarnya mereka ingin menjadi caleg, ketika sholawatan lagunya ndak boleh ganti lagu yang lain. Lagu itu aja, Bu. Nyaring. Wahdana dana. Kalau paham, insya Allah nanti selesai dia menyampaikan visi dan misinya yang nanti yang menjadi caleg ke depan, langsung mengeluarkan amplop. Nah, itu dan ianya. Nah, jadi butuhnya kita, harapannya kita dalam menjalankan sebuah organisasi, berada di dalam sebuah komunitas, harus ada yang namanya Utsman bin Affan di dalamnya. Kan sudah satu yang ya, pokoknya kalau ada di perkumpulan itu orangnya ahli saran. Pokoknya kalau membuat kata-kata tuh, jangankan kita manusia, hantuin menangis. Saking tersentuh terenyuhnya mendengar beliau itu kalau berkata-kata berkola-kola. Saking bijaksananya. Ada lagi di dalam komunitas kita tuh, kalau sudah urusan ada orang yang mengganggu, surung beliau, taruh di depan, tidak ada yang berani. Karena memang beliau tegas dan disegani dan ditakuti. Nah, kita butuh itu. Bilangnya orang sekarang itu pembekeng, Bu ya. Harus ada yang membekeng kita. Jadi biar kita selama menjalankan kegiatan dalam komunitas itu atau organ aman, tidak ada yang berani mengganggu. Kita butuh itu. Nah, tapi kalau semua itu sudah lengkap, giliran pas mau beli beras, masing-masingnya tutup buku. Aidah. Ini apa judulnya, katanya komunitasnya, organisasinya Jumat Berkah Sehati. Tapi kalau sudah urusan mau beli beras, mikirnya 10 kali. Nah, nggak bakalan bisa jalan, Bu ya. Nah, itu intinya. Nah, harus ada yang namanya Utsman bin Affan.
Kemudian yang terakhir, kadang kita ini butuh semacam kayak nasihat-nasihat yang mana itu nantinya menjadi pembaharu apa kegiatan kita ke depan. Harus ada orang yang cerdas di dalamnya. Harus ada orang yang pintar memberikan sarannya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Makanya di zamannya Bu, ketika khalifah pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang ada beberapa orang Yahudi ingin bertanya tentang agama Islam dengan ancaman kalau seandainya ada yang bisa berani menjawab pertanyaan-pertanyaan kami akan masuk Islam. Wah, mendengar seperti itu, walaupun sosoknya pemberani, sangar, tapi tidak intelek, ketar-ketir juga Bu, tepaluh dingin. Iya kan? Artinya kan bidangnya masing-masing sudah kita punya. Ini kalau sudah urusan birokrasinya, surung ibu ini. Kalau sudah urusannya di kelurahan, di perkantoran, di pemerintahan, dia lebih ngerti IT. Nah, ini penting juga. Yang bagian ngedit siapa? Yang bikin flyernya siapa? Yang bikin undangan ngetiknya siapa? Bukannya satu orang aja yang ngerjakan, bahrunyam. Nah, jadi hadirnya sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini harus ada di dalam sebuah komunitas ataupun organisasi. Nah, agar apa? Agar tadi organisasinya kita dan komunitasnya kita berjalan sesuai harapan dan semakin maju dan sukses. Tentunya sukses ini kita harapkan adalah sukses dunia akhirat. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita saling bahu-membahu bekerja sama untuk mempertahankan dan semakin kita majukan komunitas kita Jumat Berkah Sehati ini. Karena kita tahu orang yang bersedekah itu Bu, nanti ada malaikat yang mendoakan. Begitu juga dengan ada orang yang pelit, malaikatnya juga ada yang mendoakan. Maka doa malaikat ini ibu tahu sendiri. Kira-kira kalau malaikat yang berdoa kabul apa tidak Bu? Kabul. Karena yang namanya malaikat itu tidak ada malaikat itu anak durhaka. Betul enggak? Tidak ada yang namanya malaikat itu makan duit orang. Betul enggak? Tidak ada yang namanya malaikat itu tidur. Betul enggak? Tidak ada yang namanya malaikat itu mengantuk. Betul? Nah, ini mumpung ada anak pondok, ada ustadz, di Aqidatul Awam itu disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu yang namanya malaikat Bu ya, bukan malaikat-malaikatan. Malaikat itu ndak ada yang namanya punya abah, punya mama. Makanya malaikat ndak ada yang namanya malaikat itu durhaka. Kalau malaikat itu ndak ada yang durhaka, makanya doanya makbul. Beda dengan kita. Kita punya abah, punya mama. Kita akui mungkin selama kita hidup ada pernah sedikit membuat hati mama abah kita sakit. Itulah yang menjadi salah satu penyebab doa kita itu terhalang daripada kabul dan diterima oleh Allah. Makanya doa malaikat ini yang kita harapkan. Malaikat, tidak ada yang namanya malaikat itu makan minum. Makanya tidak ada malaikat itu memakan hak orang lain. Lah kita kadang sadar ataupun tidak, lupa ataupun ingat, mungkin pernah dulu memakan meminum hak orang lain. Makanya doa kita ini lambat makbul. Betul Bu? Makanya malaikat ini kita harapkan doanya. Karena tidak ada yang namanya malaikat memakan hak orang lain. Kemudian malaikat itu tidak ada yang namanya malaikat mengantuk. Tidak ada yang namanya malaikat tidur. Makanya doanya malaikat itu ketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Kita ini kadang berdoa tuh sambil antara sadar dan tidak. Paham maksudnya Bu? Apalagi subuh. Amin. Apa bilang malaikat ini? Allahumma barik gara-gara mengantuk, padahal doanya hafal, akhirnya tapuntal tapulilit. Nah, ini yang jadi masalah.
hendak minta selamat tabalik habis samgisa. Bakso dibalik apa Bu? Habis. Biar ini. Jangan-jangan bakso makanan ini nah. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi doa malaikat ini sangat kita harapkan Bu. Nah, jadi makanya pian yang sudah menyumbang uangnya, memberikan berasnya, gulanya, semua yang mana itu semua akan disantunkan di dalam sebuah komunitas kita ini. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Doa malaikat itu Bu, bukan doanya Ustadz. Oh, doa Ustadz ini masih ngambang-ngambang. Doa malaikat langsung menembus kehadirat Allah dan insya Allah kita yakin kabul. Apa doanya? Ya Allah, kata malaikat, gantikan harta orang yang berinfak ini nah. Oh, aku kemarin Pak Ustadz nyumbang gula berapa kilo Bu? Setengah kilo. Apa jadi ganti? Digantinya bukan diganti dengan setengah kilo juga, ratusan kilo. Apa pen luar biasa. Nah, tapi juga ancamannya ada. Orang yang pelit juga didoakan malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ayo, ini yang kadang-kadang kita mintain nih. Bu, kita nih kurang 5 kilo lagi Bu beras Bu. Siapa yang bisa? Baru mendengar itu langsung live grup. Hinip langsung. Nah, kalau sudah giliran menggibah-gibah itu, oh, satu bilang ketua, Bu, ini kita kurang gula 2 kilo, minyak 1 liter, beras 5 kilo. Senyap grup. Hilangan. Nah, ini masalah bahaya itu. Doa malaikat nanti. Apa doa malaikat? Ya Allah, kata malaikat, tolong binasakan, hanguskan harta orang yang pelit. Binasakan orang yang menahan hartanya dengan tujuan pelit. Ingat Bu ya, pelit dan hemat beda tipis. Karena pelit dan hemat itunya sepupu sekali Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bu ya, kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya. Wabil khusus ulun berdoa pada hari ini, semoga apa yang pengen hajatkan para anggota komunitas Jumat Berkah Sehati, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Apa yang pengen keluarkan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik ganti dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit apa yang dapat saya sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya. Yuk tetap semangat berbuat baik, berbagi kepada sesama. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, mangkana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang selalu membantu hajat keperluan saudaranya, maka Allah pun pasti akan membantu keperluannya, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, pertanyaannya, hadiah utama umroh, tapi terima brosur dulu. Untung tadi ulun tidak bekerja sama dengan istri ulun. Ya. Kalau ndak yang 2 pertanyaan harus pian jawab. Selesai. Aman Bu, aman. 7. Mungkin Guru, kan Guru. Ya, nanti dibagi. Ayo, pertanyaan. Ini bebas ya. Bebas ya, walaupun di luar tema. Bebas aja kita. Yang penting pertanyaannya tidak jauh dengan keagamaan. Oke Bu, pertanyaan pertama. Ini insya Allah enak semua pertanyaan. Pertanyaan anak-anak SD semua. Hadiahnya surprise besar, bantal 22. Hadiah pertama
spray. Bantal 2, guling 2 ini Bantal lengkap. ya. Ya yuk. Anu. Rebutan. Ya. Spray. Diskon ayo Bu. Bisa. Yang pertama, pertanyaannya, sebutkan nabi-nabi yang diberi gelar ulul azmi. Sebutkan 2 aja. Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Alhamdulillah. Mantap. Sparring bed nyusul ya, Bu. Bagi bantalnya. Oke. Lagi Pak Ustadz. Pertanyaan kedua Bu ya. Pertanyaan kedua, siapa nama tukang sisir anak Fir'aun? Sajadah. Hadiahnya sajadah. Yon, Tukang sisir. Siti. Tukang sisir. Ya amat lah. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang punya salon aja nggak bisa jawab, yang punya salon. Padahal itu kan bisa rambutnya orang. Oke. Tapi yang sudah nggak boleh angkat tangan. Nggak boleh, pelanggaran. Kalau mau angkat tangan bayar Bu ya. Denda. Beli lagi. Pertanyaan yang ketiga. Kita sering mengamalkan surah Yasin. Alhamdulillah. Setiap malam Jumat, kadang setiap malam kita baca habis maghrib atau habis subuh. Kira-kira berapa ayat berjumlah? Langsung cepat. Langsung apa? 83. Ada hal-hal Mandi dan latihan. Itu sudah pertanyaan keempat. Sajadah lagi. Nah, sajadah lagi. Biar nanti ibu-ibu Lagi salat biar mau Ramadan nih Ustaz. cinta di atas sajadah. Oh, cinta di atas sejadah. Nah. Oke. Ulun yakin Pian ini salah satu ibu-ibu yang sering mendoakan suaminya agar mudah rezekinya. Salah satu amaliyah yang sangat luar biasa bagi seorang istri ketika dia tidak bekerja berada di rumah, yaitu adalah dengan melaksanakan sholat duha. Nah, bukan itu pertanyaannya. Ada berapa saja rakaat sholat sunnah duha? Angkat tangan dulu. Tuh. Yang sudah enggak, yang sudah. Diulang aja Pak Ustadz. Gini aja. Gini pertanyaan. Siapa yang bisa angkat tangan dulu, jawabannya ditahan, jangan langsung ngomong. Jadi kita tunjuk dulu siapa yang berhak menjawab, baru Gini aja. jawab ya. Siapa yang hafal doa sholat sunnah duha, angkat tangan. Doanya. Nah, seperti sudah. Ayo Maji, Bunda. Allahumma in kana fi rizqi sana'i wa amrihi wa in kana fi rizqi wa Itu mantap sudah Pak, mantap betul. Beri aplaus. Itu yang kelima lagi lah.
Oh, disumbangkan lagi, disumbangkan. Alhamdulillah. Nah, disumbangkan lagi. Ah. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Mungkin Ustaz. Sekali. Masih pertanyaan. Ya nih, guru. Pian mah. Apa guru? Main. Apa guru? Tamunya. Sama-sama Guru. Pian, sepondok. Ayo guru. Kasih 1-2 soal. Ayo guru. Ayo, kasih 1-2 soal. Barang aja kan umum aja bergantian. Nah, sisanya Pian sudah borom. Apa? Doa tidur. Doa makan. Doa tidur. Duluan dengan yang Pian Ustaz ya. Wah, Bisa kasih juga doa makan. siapa tahu? Pilih terbalik. Ayo, mudah-mudah aja. mudah aja. Ya. Ibu, apa hukumnya makan dan minum? Wajib. Kayaknya dengerin dulu. Hukum Islam ada 5 ya kan Bu? Fardu, sunnah, makruh, haram, harus atau mubah. Jadinya antara 5 tadi ada hukum makan dan minum. Apa Bu? Nah, apa Bu? Nah, ayo dah. Masih berapa? Dua lagi. Oke. Ini yang kita pernah bahas di majelis. Kan salah satu musuh bebuyutan kita yaitu adalah iblis. Siapa nama asli iblis? Ini pernah iblis. Ayo angkat tangan. Siapa? Azazil. Acil anti. Dapat bonus umroh, Cil. Amin. Brosurnya tolong kasihkan dulu. Ada hadiahnya sudah kasih belum? Oh. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa nama paman Nabi yang gugur di medan peperangan? Angkat tangan lo. Mang Haji sudah. Siapa? Hamzah bin siapa? Ben Abdul Muthalib. Nah, apa dapat? Berapa lagi? Habis sudah pertanyaannya. Sama ini ya, Mbak Iin. Lanjut, ada berapa lagi? Oke, ini terakhir. Ada berapa? Ini yang bisa jawab angkat tangan dulu. Istri Nabi. Ada berapa istrinya Ustadz? Nah. Enggak. Satu yang dibawa ke sini. Yang di rumah ini Enggak. Oh, lupa ulun ada bini ulun di sini. Pak Ustadz yang di belakang yang pertama yang kelihatan. Enggak ada berapa jumlah putra putri Nabi Muhammad SAW. Sebutkan minimal 3. Minimal 3. Sebutkan namanya ya Bu? Minimal 3. Sebutkan namanya. Maaf panjang. 3 aja Bu, 3 aja. 3 aja ya ingat. Hussein, Ibrahim, Abdullah. Odin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah Bu ya. Amin. Sudah selesai Ibu. Insya Allah tahun berikutnya kita akan adakan acara yang lebih lagi hadiahnya.
sponsornya lebih banyak sehingga banyak peluang bagi ibu-ibu bisa mendapatkan hadiah semua. Terima kasih Bu atas partisipasinya dan alhamdulillah Pak Ustadz ya sangat bermanfaat dan mohon dilanjut dengan sebelum kita makan bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdiruna ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sadaqat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la hawalina mahruma wa la ma'suma wa la 'an babika matruda. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh ya kan. Oh itu kan. Ayo kopi apa? Ada lagi, ayo ikut nih. Ibu-ibu, seyogyanya kita ada 2 games yang harus kita laksanakan pagi hari ini, tapi karena cuacanya tidak mendukung, saya tawarkan kita games dulu atau kita makan dulu. Games dulu ya, sambil menunggu kelengkapan ini ya, makanan ya. Aturannya begini dalam games, punya 2 games, satu kata berantai yang beranggotakan satu grup 5 orang. Nanti kata-kata itu akan kami bacakan atau kami suruh baca bagian depan, nanti bagian belakang yang menyampaikan ke juri apa yang dibaca dari teman yang paling depan tadi. Nah kemudian lawan kata itu juga bergu 5 orang juga. Nah di situ nanti akan saya pandu. Apabila saya ngomong mundur berarti bapak atau ibu maju. Kalau saya bilang ke kanan berarti harus ke kiri. Ya, jadi nanti kita lihat kekompakannya. Dan alhamdulillah ini hadiahnya ada spring bed, ada bed cover, ada bantal, tapi masih mini. Ya, nanti sampai rumah dibuka nanti besar dia. Iya. Sambil mengkondisikan saja Bu, karena cuaca ya memang ini pas Imlek ya, jadi pas turun hujan. Kita mungkin bisa berbaris di sini Bu untuk ini. Silahkan berbaris 5-5. Kita minta 5 regu, 5 regu 5 orang, berarti 25 orang. Ayo Bu berpartisipasi Bu. Kita refreshing. Jadi jangan dilihat hadiahnya, tapi di sini aja, nggak ada di sana. Gini Bu, ya. Begini. Ya. 55 ya, 55. Sambung kata itu.